Hai guys, welcome back to my podcast channel Kepo Kevin Podcast bersama saya Kevin Sutrisno. Thank you buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang udah like, udah komen, udah subscribe. Itu berharga banget buat channel ini. Ya mudah-mudahan saya tetap dapat memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman yang mendengar channel Kepo Kevin Podcast. Oke, kali ini kita udah di episode kedua dan saya akan ditemani bersama seorang praktisi dan juga seorang leader di bidang insurance. Kita sambut aja kalau begitu Mrs. Arianti El Prasa. Halo. Halo Vin. Ya, halo. Saya panggil Cici aja, nggak apa-apa ya, Ci ya? Iya, santai aja Vin. Iya, ini. Gimana kabarnya Vin? Puji Tuhan baik, Ci. Iya, bagaimana ini Ci? Kabarnya Ci? Puji Tuhan baik juga di sini Vin. Happy di rumah aja atau udah kangen liburan nih, Ci? Ya, kalau jujur sih udah kangen liburan ya Vin ya. Udah pengen terbang-terbang ya, tapi gimana ya, daripada ngeri kan sekarang lagi nambah lagi ya. Iya. Jumlahnya. Gak apa-apa sih, kita nahan dulu. Iya. Nanti tahun depan baru kita puas-puasin. Setahun nggak balik-balik ya, Ci ya. Kalau nggak balik-balik hilang itu namanya Vin. Iya. Oke, Ci, mungkin boleh bantu perkenalan diri secara singkat dulu mungkin, Ci, karena kan mungkin dari beberapa pendengar kita ada yang mungkin belum kenal begitu dalam tentang seorang Mrs. Arianti El Prasa ini siapa sih? Mungkin boleh dibantu, Ci. Saya bukan siapa-siapa sih, Vin. Saya orang-orang biasa aja. Oke, boleh, Ci. Iya. Ya. Jadi saya panggilnya teman-teman aja ya, Vin ya. Iya, Ci. Oke, teman-teman, selamat siang ya. Kenalkan, nama saya Arianti. Seperti yang Kevin bilang, saya ini memang salah satu praktisi ya dalam bidang asuransi gitu ya. Kebetulan saya juga udah 9 tahun di bidang asuransi. Dan saya saat ini posisi saya udah sebagai agency director. Ya. Itu aja sih, Vin. Cukup. Iya. Berarti udah leader udah lama juga ya, udah ngikutin seluk-beluknya 9 tahun itu udah pengalaman lah, Ci ya. belum banyak dibanding teman saya yang lebih lama lagi sih, Vin. Siap, baik, Ci. Iya. Iya, Ci, baik. Jadi kebetulan nih terima kasih sudah nyiapin waktunya Cici untuk bisa bareng-bareng saya di sini untuk sharing-sharing informasi tentang seputar keuangan, khususnya tentang insuransi. Iya, sama-sama. Saya juga thank you Kevin mau ngundang saya podcast bareng kamu nih, Vin. Iya, Ci. Ya, jadi kalau di episode kita kali ini kebetulan kita mengambil temanya itu memahami dasar asuransi. Ci. Jadi kan kebetulan saya ngundang seorang praktisi, jadi kita apalagi udah 9 tahun kita kalau ngomong insurance, kalau orang yang pengalaman harusnya ya udah tahu lah. Iya, udah tahu suka dukanya, udah tahu terlalu tinggi dulu nih, Vin. Saya masih banyak belajar juga sih dari yang lainnya. Nah, ini hebatnya seorang leader. Selalu rendah hati. Memang begitu, Vin. Pokoknya apa yang bisa saya jelaskan, coba saya jelaskan dengan baik ya, Vin. Siap, baik, Ci. Ya. Oke, Ci, baik. Pertanyaan pertama saya mungkin, Ci. Kita kan bicara tentang asuransi, Ci, tentang insurance. Mungkin kalau dari Cici sendiri, pemahaman Cici itu asuransi itu sebenarnya itu apa sih? Kalau dari Cici, kalau boleh tahu, Ci. Asuransi ya, oke. Asuransi itu menurut saya itu nggak kelihatan, Vin. Kita beli barang yang nggak kelihatan, ya kan? Makanya kenapa sebelum tahun 2007 saya pun juga anti namanya asuransi. Karena saya berpikir bahwa saya beli sesuatu tapi kok nggak ada barangnya, ya kan? Kalau misalnya saya beli panci, misalnya jelas ada barangnya, kegunaannya pun jelas, saya bisa buat masak gitu ya. Tapi kalau beli asuransi, saya cuma dapatnya buku doang. Itu pun saya nggak ngerti, bener nggak, Vin? Tebal banget kan?
Ya, Ci. Nah, makanya sebelum tahun 2007 itu saya merasa kayaknya rugi banget nih saya masuk asuransi, ya. Tapi sampai satu ketika saya dipertemukan dengan industri asuransi ini, saya coba mengosongkan gelas saya, Vin. Ya, saya buka jubah saya mengosongkan gelas saya. Dari awalnya saya nggak ngerti apa-apa sama asuransi, ternyata saya jadi baru paham, oh ini toh yang namanya asuransi, ya kan? Meskipun kita nggak dapet apa-apa barangnya dan kita nggak tahu kan, Vin, kapan mau dipakainya, bener nggak sih? Benar, Ci. Ya kan? Dan juga kalau kita beli asuransi berharap kita jangan sampai pakai, bener ya? Kalau kita pakai artinya kan kita sakit, bener ya, Vin, ya? Benar, Ci. Nah, dulu yang saya anggap itu sebagai suatu kerugian, ya setelah saya memahami gitu ya, kebetulan saya dijelaskan sama orang yang mengerti asuransi dulu ya, yang berkecimpung sebelum saya gitu ya. Oh, saya jadi paham nih ya kegunaan asuransi. Sekarang saya merasa asuransi itu sangat-sangat penting sekali, Vin. Ya, apalagi untuk zaman kayak sekarang nih, Vin, kayak lagi rame-rame yang orang bicarakan tentang pandemik ini, pandemik COVID-19 ini ya. Kalau misalnya sampai nggak ada asuransi, wah celaka banget, Vin. Ya, orang bisa langsung bangkrut dalam 1 hari loh, Vin. Oh gitu, Ci ya? Iya, asuransi itu sangat penting buat saya untuk ngejaga kalau ada apa-apa sama saya. Jadi kalau ibaratnya ya analoginya, asuransi itu adalah kayak kita beli payung, Vin. Kayak kita mau beli payung, ya. Saya tanya sama Kevin beli payung itu pada saat lagi turun hujan atau sebelum turun hujan Kevin siapin payung? Sebelum turun hujan. Sebelum turun hujan. Ya, kalau misalnya udah hujan, Kevin nggak punya payung, Kevin baru beli itu percuma, bener ya? Bener, nah sama, asuransi pun juga sama kayak payung, Vin. Jadi kita siapin dulu payungnya, mau hujannya kapan, kita nggak masalah. Yang penting pada saat turun hujan gitu ya, kita udah ada payungnya, Vin. Oke, berarti gitu. Asuransi itu menurut CR ini berarti apa ya, ibaratnya seperti kita memberi persiapan diri kita untuk ke arah yang lebih baik ya. Betul, dan bahkan kalau menurut saya asuransi ini kalau dalam 3 kebutuhan manusia ya, tinggal ada 3 kebutuhan tuh ya, yang premier, sekunder sama yang tersier itu ya. Asuransi itu menurut saya itu bukan yang premier, yang sekunder lagi atau tersier lagi, tapi itu adalah yang premier, yang utama. Betul. Yang wajib kita punya selain sandang pangan papan tentunya ya. Betul, Ci. Iya. Berarti kalau menurut Cici sendiri asuransi itu sangat penting berarti, Ci ya? Banget, Vin. Penting, iya. Kalau dianalogikan, Ci, tingkat kepentingan dari asuransi sendiri itu sebenarnya bagi kehidupan kita, kalau ini bicara, let's say kita bicara kalau kita nggak punya asuransi sama sekali, tapi misalnya kita udah punya duit ini punya banyak, Ci. Orang kan biasa di lapangan kan banyak yang kayak gitu, Ci. Oh, saya punya banyak duit nih, tapi saya nggak butuh asuransi kok. Duit saya bisa kok buat bayar. Menurut Cici, kira-kira seberapa pentingnya kah insurance itu bagi kehidupan kita, Ci? Apapun kondisinya. Oke. Kalau menurut saya balik lagi ya, Vin ya. Kalau menurut saya itu asuransi itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar ya. Tadi seperti tadi kan Kevin bilang nih, ada orang yang mungkin uangnya tuh udah nggak ada serinya lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia amit-amit ya, misalnya dirawat di rumah sakit cuman karena demam berdarah, tipes gitu ya, yang cuman seminggu cuman habis 50 juta, 70 juta, itu nggak ada masalah buat dia, ya kan, nggak bergeming dia karena uangnya dia lebih banyak dari itu gitu ya, Vin. Tapi masalahnya kan kita itu sakitnya itu yang kita minta, kita memang nggak minta sakit, Vin, bener nggak? Siapa sih yang mau minta sakit? Betul, ya kan? Tapi apakah dalam kehidupan ini kita bisa minta sama Tuhan, saya nanti kalau sakit yang ini aja ya Tuhan, jangan yang berat. Nggak bisa kan, Vin ya? Iya, Ci. Nah itu yang namanya penyakit ya, contoh kayak kondisi kritis lah ya, misalnya kanker jantung, stroke, tumor otak gitu ya. Itu kita nggak ada yang bisa hindari, Vin, gitu loh. Siapapun juga bisa mengalami hal seperti ini. Even itu dia menjaga pola makan, tidur cukup, rajin olahraga, nggak jamin juga, Vin. Ya, jadi kalau Kevin tanya ke saya seberapa pentingnya asuransi, itu balik lagi sama saya bilang itu amat sangat penting buat saya ya. Mungkin kalau ada orang yang tadi yang Kevin bilang orang kaya raya ya, yang merasa nggak penting sama asuransi ya, mungkin yang dia maksud itu adalah asuransi yang kesehatannya, Vin.
yang adalah yang kalau kita dirawat inap seperti yang saya ngomong tadi, yang cuma habisnya 50 sampai 100 juta, dia nggak ada masalah. Iya. Tapi belum tentu, Vin. Kalau yang namanya amit-amit, dia mengalami kondisi kritis seperti yang saya bilang, kanker, stroke, tumor otak yang menghabiskan biaya ratusan bahkan miliaran. Saya rasa Vin, orang sekaya apapun ya, pasti akan happy kalau dia sakit akan dibayarin sama asuransi. Betul, Ci. Betul. Bener nggak, Vin? Iya, Ci. Ya kan? Betul sih, Ci. Mhm. Jadi ya apa namanya, kalau untuk asuransi sebenarnya bukan tentang perlu tidak perlu, tapi sebenarnya ya kembali lagi yang kayak Cici bilang tadi, ini persiapan kita untuk hidup lebih baik. Jadi kalau kan kejadian aja kayak yang sekarang ini, Ci, yang pandemi gini kan orang awalnya nganggap remeh biayanya, Ci, ya. Betul, makanya. Tapi kan Oh iya, kalau ngomong soal pandemik, yang biaya pandemik ya, saya boleh singgung sedikit ya. Menurut Kevin, berapa sih yang ada di gambaran kepala Kevin kalau orang kena COVID, terus dia harus dirawat di rumah sakit? Coba saya mau tanya, Mas. Berapa yang ada di gambaran? Kalau yang saya tahu sih sekitar ratusan juta, tapi saya nggak tahu pasti sih, Ci. Itu kayak masih samar-samar, itu nggak tahu benar-benar tidaknya, Ci. Itu menurut Cici itu gimana, Ci? Kalau gini, Vin, karena saya udah ngalami sendiri ya, Vin ya. Tim saya tuh ada yang menanganin pas nasabahnya itu menderita COVID, Vin. Umur 67 tahun, dia ambil polis tuh baru 9 bulan. Jadi bulan April dia kena COVID tuh baru 9 bulan polisnya, Vin. Ya, akhirnya dia masuk rumah sakit dalam kondisi sesak nafas gitu ya. Terus pas diperiksa memang ada apa sih paru-parunya yang di ronsen tuh emang nggak bagus dan dinyatakan dia di swab dinyatakan positif ya. Akhirnya singkat cerita dia baru beberapa hari di kamar isolasi biasa, dia kondisinya memburuk gitu ya. Akhirnya dia dilarikan ke ICU. Di ICU itu dia sekitar sebulan setengah, Vin. Wow. Ya, sebulan setengah di ICU, kemudian kondisi membaik, pindah lagi ke kamar perawatan biasa. Total lamanya dia di rumah sakit sekitar 74 hari, Vin. Kevin bisa tebak nggak berapa, Vin? 74 hari? Iya, 74 hari, berarti artinya 2 bulan lebih ya, Vin. 2 bulan lebih? 2 bulan setengah ya, Vin. Iya. Coba, ICU, Ci. ICU 1 bulan setengah, Vin. Berarti kalau 1 bulan setengah sekitar 40 hari, 45 hari ya. Ya, Kevin betul, Ci. tebak aja, berapa, Vin? Saya tebak aja, Ci, ya. 300 juta? 400 juta? Iya, lebih, Vin. 818 juta, Vin. Lebih, Ci. 818 juta semuanya. 818 juta. Iya. Wow. Kalau Kevin di IG saya ya di beberapa waktu yang lalu mungkin saya ada pasang di IG story ya. Itu 818 juta. Dan bersyukurnya ini di cover semua sama perusahaan asuransi saya, Vin. Di cover padahal dia kan masuk tadi usia 6 baru 9 bulan. Baru 9 bulan polis, Vin. Karena baru 9 COVID bulan. Iya, karena COVID itu kita tidak ada masa tunggunya, Vin. Luar biasanya asuransi saya itu ya, waktu itu COVID itu tidak ada masa tunggu. Oh, mantap, Ci. Ci, boleh sebut nggak mereknya, Ci? Supaya kita tahu juga nih, ini mereknya asal siapa nih, Ci? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Ci. Ya, Kan, Prudential, Vin. Asuransi Prudential. Asuransi Prudential, iya, Vin. Always listening, always understanding, Ci. Yes, iya. 818 juta, Ci, ya? Iya. Waduh. Kevin kalau mau nanti saya ada bukti klaimnya. Jadi saya nggak bohong-bohong, nggak kaleng-kaleng ngomong gitu ya. Iya. Itu memang saya ada buktinya, Vin. Gitu. Malah ada foto orangnya. Dan sekarang kondisi orangnya tuh masih pakai suster ya, masih pakai apa tuh inkubator sih yang buat pernapasan, bantuan pernapasan. Apa namanya? Ventilator ya kalau nggak salah ya. Ventilator. Oh, masih pakai itu, Ci? Masih di rumah soalnya, ada oksigen. Soalnya udah umur 67 tahun juga ya tadi Cici bilangnya. Iya sih, tapi dan dia terkenanya ke jantungnya, Vin. Oh, alah. Jadi menyebar. Tapi puji Tuhannya beliau saat ini kondisi masih survive. Tapi kondisinya baik, Ci. Kalau dibilang baik saya nggak tahu pasti, Vin ya. Tapi dibilang kalau menurut saya kalau orang masih pakai alat bantu pernafasan, mesti ada suster yang kontrol, ya Kevin mikir sendiri deh. Apakah itu udah baik? Kalau menurut saya sih belum. Oh iya. Tapi puji Tuhannya kalau seandainya tidak di cover, bisa jadi keadaan lebih buruk dong, Ci.
Oh, saya bilang sama dia, kalau ini dia nggak punya asuransi, saya bilang kemungkinan ya nggak sampai 74 hari. Sorry to say, Vin, mungkin Yes. dia udah berpulang. Saya bilang Iya. kayak gitu. Karena Iya, karena kan kalau secara psikologi juga betul. kondisi kalau kita udah sakit nih, udah Mm-mm. parah, terus mikirin lagi biaya, itu Iya, sakitnya double, Ci ya. betul. Si Prosesnya lebih nasabahnya cepat. pun, iya si nasabahnya pun mikir dong, aduh nih gue sakit biayanya berapa banyak nih, bener nggak sih? Iya, bener, Ci. Heeh. Iya, heeh, kayak gitu. Tapi kalau ada Mm-mm. asuransi dia tenang. Keluarganya bilang tenang Pi, papi ada asuransi, semua di cover sama asuransi. Oh jadi ibaratnya dia cuma fokus sama kesembuhan diri dia sendiri aja, gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Iya sih, bagus Gitu. juga. Itulah gunanya insurance ya, Ci, ya. Kalau orang Itu dia, makanya saya heeh, bilang penting banget, Vin. betul, Karena betul. kalau misalnya dia nggak punya asuransi, seperti yang Kevin ngomong orang kaya, apa dia ya bisa sih Vin mungkin belum 1 M mungkin dia masih bisa bayar. Tapi nyesek nggak sih Vin? Mesti bayar 1 M ke uang keluar gitu loh. Iya. Kalau saya sih jujur nyesek banget sih Vin. Heeh. Seperti yang sering saya bilang, Ci, sama teman-teman di podcast ini, terus biasa teman-teman di YouTube channel saya, Ci, saya bilang juga biasa, Mm-mm. oke, let's say kemampuan ada, tapi kita misalnya kayak yang tadi, Ci, case-nya ya, umur 67 tahun. Terus Hmm. kita udah kerja nih, kerja keras nih sampai umur 67 tahun. Iya. Udah gain, udah dapat berapa M itu Hmm. di tangan kita. Terus dalam jangka waktu 74 hari kita ngeluarin Hmm. 800 juta. Hmm. Itu rela Iya. nggak sih? Rela nggak sih Vin? Iya. Iya, Kalau saya sih nggak rela sih. Iya. iya. Kerja Heeh. 67 tahun, 2 bulan habis. Dan nggak kebayang loh Vin, nggak kebayang dia itu dapat COVID-nya di dia loh Vin. Bener nggak? Betul, Ci. Iya. Nggak ada Iya. yang tahu misalnya. Ya, jadi untuk teman-teman sudah dengar sendiri kan gunanya insurance itu salah satu contohnya seperti ini. Apakah Anda sudah Mm-mm. mempersiapkan ini, sudah memikirkan resiko ini? Kembali ke Nah, Anda. iya. Benar sih. Iya. Jadi oke, Ci. Berikutnya yang Mm-mm. saya mau tanyakan, Ci, ini. Mm-mm. Eh menurut Cici, bagaimana itu kira-kira langkah yang tepat untuk kita sebelum menentukan membeli asuransi itu seperti apa? Jadi kalau untuk orang-orang yang mungkin masih belum punya asuransi sebelumnya, atau mungkin pas dengar dari podcast ini, dengar dari CR, ini kayaknya penting juga, saya mau beli asuransi, tapi saya bingung nih, Ci, mau beli asuransi itu gimana, Ci? Oh, oke. Iya. Langkah-langkahnya yang tepat. Karena asuransi itu banyak tipe, banyak macamnya ya, Vin ya. Iya, Ci. Oke. Oke. Buat teman-teman ya yang mungkin belum tahu nih asuransi apa sih yang mesti saya punya supaya saya tuh jangan sampai salah beli asuransi, bener nggak? Betul. Ya. Jadi kalau saya boleh kasih satu tips ya, ini dari pengalaman ilmu yang saya dapat selama saya belajar ya, Vin ya. Iya. Tapi kalau misalnya kurang teman-teman mungkin ada yang nggak sependapat ya udah lupakan aja, anggap saya nggak pernah ngomong gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ini berguna, teman-teman mau pakai silakan. Jadi Kevin pernah dengar yang namanya segitiga proteksi nggak, Vin? Segitiga proteksi itu apa ya, Ci? Iya. Nah, kalau Kevin tahu bentuk segitiga, Tahu dong, Ci. kalau kalau segitiga itu yang gedenya itu di atas apa di bawah, Vin? Gede di bawah dong, Ci. Gede di bawah. Kalau gedenya di atas, artinya terbalik, segitiga terbalik namanya, Vin. Benar Iya, nggak Ci. ya? Benar-benar, Ci. Iya. Nah, maksud saya gini, Vin. Jadi dalam segitiga proteksi itu, kita tuh bagi dalam 3 tahapan, Vin. Tahapan yang paling bawah itu, yang saya bilang paling gede itu adalah kalau saya bilang itu adalah yang paling utama yang harus kita punya. Ya, kalau dalam asuransi itu artinya asuransi kesehatan, Vin. Yang menurut saya itu harus kita punya, kudu wajib kita punya. Ya, kenapa? Karena apalagi ini yang saya bicara asuransi kesehatan tuh ini ya Vin, yang maksudnya untuk yang dirawat inap di rumah sakit, yang membutuhkan perawatan inap di rumah sakit. Oke. Tapi kalau yang untuk kayak batuk pilek, kayak misalnya demam ya cuman ke dokter doang gitu ya, minum obat paracetamol sembuh, itu saya nggak masuk dalam asuransi kesehatan. Ya. Orang Indo kan, Ci, kalau sakit dikit nggak langsung ke dokter juga kan, Ci ya? Ya, minum dulu kan kayak paracetamol atau Betul, segala Ci. macam kan ya. Yang saya maksudkan asuransi kesehatan ini adalah kalau kita sakit itu bisa keluarin uangnya tuh sampai lebih dari 5 juta. Itu dia asuransi kesehatan. Oke. Ya kalau kayak misalnya batuk pilek itu kan cuma ratusan ribu masih oke, ya kan. Yes. Nah,
asuransi kesehatan, kalau saya bicara tentang produk saya, produk Prudential, itu kita menyediakan yang namanya sekarang ya, Vin, kartu PPH Plus, kartu hitam, ya Vin ya. Oke. Ini adalah kenapa? Ini adalah kartu yang mengcover selama kita dirawat di rumah sakit dan dibayarnya sesuai tagihan. Sesuai tagihan, Ci? Sesuai tagihan. Itu benar-benar sesuai tagihan atau gimana, Ci? Nah, benar, Vin. Nah, saya ada contoh yang tadi kita pakai contoh yang Bapak tadi ya, Vin ya, yang umur 67. Soalnya ini benar-benar fresh from the oven klaimnya ya, baru dia April keluar dari rumah sakit itu sekitar bulan Juli awal ya kan, jadi masih baru bulan ya. Iya. Jadi kalau di PPH Plus ini kita cuma dikasih pilihan kamu mau yang 1 kamar 2 ranjang atau 1 kamar 1 ranjang, itu aja dulu, Vin. Ya, jadi kalau misalnya contoh, saya tanya sama Kevin, amit-amit ya, Vin. Kalau Kevin, tapi ini misalnya gitu, kalau Kevin harus sampai dirawat di rumah sakit, nyamannya mau yang 1 kamar 2 ranjang atau 1 kamar 1 ranjang? Yang 1 ranjang dong, Ci, yang 1 VIP. ranjang ya, kalau bisa ya, supaya kita bukannya sok-sokan, Vin. Supaya kita tuh nggak tercampur penyakitnya sama tetangga sebelah. Bener nggak, Vin? Iya, bener, Ci. Ya. Nah, jadi di kartu PPH saya tuh, PPH Plus saya itu cuma 2 macam itu aja, buat orang milihnya gampang. Ya, setelah itu orang baru bisa milih lagi, dia mau di covernya wilayahnya mana, apakah Indonesia aja, atau Asia 1, atau Asia 2, atau seluruh dunia kecuali Amerika, termasuk yang terakhir itu adalah seluruh dunia termasuk Amerika. Nah, orang tinggal milih itu aja, udah. Setelah mereka pilih itu, ya, kalau misalnya contoh, misalnya orangnya tuh nggak suka keluar negeri. Kalau sakit, masa sih gue sakit sedikit mesti keluar negeri, repot kan. Saya Indonesia aja cukup. Oke, berarti dia ambil wilayah pertanggungannya Indonesia aja, 1 kamar 1 ranjang, ya. Nah, kalau dia masuk ke rumah sakit, contoh kayak tadi yang si bapak usia 67 tahun itu tadi ya, kena COVID gitu ya. Ya udah, dia masuk dengan kamar yang dia ambil gitu ya. Kemudian semua biaya itu di-cover semua, sesuai tagihan. Makanya tadi kenapa saya bilang 818 juta itu untuk COVID-nya itu di-cover semua, ya. Kalau Kevin lihat di bukti klaim yang saya nanti gitu ya, ada sekitar 47 juta yang nggak di-cover. Itu bukan karena COVID tapi karena jantung. Karena kalau jantung itu kan ada masa tunggu 12 bulan, Vin. Jadinya untuk jantungnya doang yang nggak di-cover, tapi yang 700 juta lebihnya itu karena COVID ya, itu di-cover semua full, Vin, sampai tes rapid, tes swab, termasuk APD-nya pun di-cover. Ya udah ngebantu banget, Ci, daripada ngeluarin duit segitu. Nah, iya, makanya saya bilang kenapa asuransi kesehatan itu adalah yang paling besar, yang harus utama, yang harus kita punya. Banyak orang gini, karyawan pastinya, oh kalau asuransi kesehatan saya udah punya dari kantor, bener ya, Vin? Buat apa saya ambil asuransi lagi? Nah, saya tinggal nanyanya gini, oke, kamu asuransi kantor kamu itu, coba kamu cek ya, kamu dapatnya yang inner limit atau yang excess? Karena kebanyakan, Vin, asuransi karyawan itu, saya pernah karyawan sebelumnya, makanya saya tahu, itu kalau karyawan kantor itu asuransi pakai yang pasti yang inner limit, Vin. Inner limit itu artinya itu nggak di-cover semua, ada excess claim yang harus kita bayarin. Oh, betul Ci, iya, Ci. Gitu, ya kan? Jarang ada yang excess ya. Kalau inner limit, saya bilang gini, kamu nggak ada ruginya, kamu punya 2 asuransi, ya. Kalau misalnya amit-amit kamu sakit, terus kamu masuk ke rumah sakit dan kamu mau pakai asuransi kantor, kemudian asuransi kantor itu tidak bisa membayar kamu full semua karena sesuai dengan manfaat yang kamu ambil, sesuai dengan jabatan yang kamu punya, saya bilang, nanti sisanya excess claim yang kamu bayarkan itu kamu bisa reimburse ke Prudential. Saya bilang seperti itu, Vin. Ya. Bisa gitu ya, Ci ya? Bisa, dengan surat koordinasi pastinya. Jadi nanti dari asuransi kantornya itu dia pakai asuransi apa? Asuransi A misalnya. Nah, ntar asuransi A itu memberikan surat koordinasi ke asuransi Prudential bahwa dari keseluruhan biaya, total biaya yang si pasien karyawan ini keluar gitu ya, yang di-cover sama asuransi A berapa, sisanya itu nanti Prudential yang cover sesuai dengan manfaat yang dia ambil, Vin. Jadi nggak ada ruginya kan, Vin. Oke, Ci. Jadi gitu. Itu yang biasa di agen-agen bilang biasanya double claim, apakah itu, Ci, atau gimana? Bisa jadi ya ini yang dibilang double claim seperti ini. Jadi dia nggak ada ruginya. Nah, adalah satu lagi kalau Kevin ya tahu ya, contoh misalnya jabatannya dia di kantor itu direktur lah ya. Kalau untuk direktur kan biasa untuk manfaat asuransi itu di cover semua ya, Vin ya. Lebih karena gede kan biasanya. Ya. Terus dia tanya ke saya, buat apa? Apa untungnya saya ambil asuransi dari Prudential? Saya bilang begini, Pak,
di asuransi Prudential di manfaat PPH Plus itu ada satu manfaat namanya manfaat santunan harian. Saya bilang santunan harian itu ada dari 500.000 sampai 1,5 juta kalau saya nggak salah ingat ya Vin ya. Iya. Itu sesuai dengan manfaat yang dia ambil. Jadi kalau misalnya contoh si direktur ini dia kena tipes deh atau demam berdarah deh. Kalau demam berdarah kan bisa 10 harian tuh di rumah sakit ya. Karena dia pakai asuransi kantor dibayar full semua ya. Artinya rugi dong dia punya asuransi Prudential. Saya bilang enggak Pak, Bapak enggak rugi. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak punya manfaat yang santunan hariannya 1 juta, maka Prudential akan memberikan Bapak 1 juta dikali 10 hari sama dengan 10 juta ke rekeningnya Bapak. Wow, itu cash, Ci? Cash, langsung kasih ke rekeningnya dia. Jadi nggak ada rugi berarti ya, Ci? Nggak ada ruginya, iya. Santunan harian itu diberikan kalau nasabah itu melakukan klaim di perusahaan asuransi lain dan klaimnya itu di-cover 100% sama asuransi tersebut. Makanya santunan hariannya keluar. Tapi kalau misalnya dari asuransi kantornya itu hanya dibayarnya separoh, ya, artinya Prudential bayarinnya yang sisanya, yang santunan harian itu nggak dapat lagi. Iya. Oh, salah satunya berarti, Ci, ya? Salah satunya. Tapi kan kita nggak ada ruginya, Vin, artinya, Vin. Benar nggak? Yes, betul, Ci. Gitu. Nah, keuntungan apalagi kalau dia ambil asuransi private insurance kalau saya bilang ya dari sekarang ya. Karena gini, seorang karyawan kantor gitu kan dia nggak tahu apakah dia mau seumur hidupnya dia sampai usia pensiunnya dia akan bekerja selamanya di kantor kan belum pasti. Barangkali aja tahun depan 2 tahun lagi dia diajak temannya kita bisnis makanan yuk. Kayaknya nih sejak pandemi kalau namanya makanan frozen food lagi rame nih katanya gitu. Dia bisnis, betul nggak? Betul, Ci. Pada saat dia keluar resign dari kantor, apakah dia masih di cover sama kantornya asuransi kesehatan? Udah enggak kan, Vin? Udah enggak, Ci. Iya, udah hilang kan. Nah, kalau misalnya pada saat dia mulai bisnis frozen food, dia kan awal-awal pasti capek kan ya. Kemudian dia karena kecapean dia sakit. Terus dia masuk ke rumah sakit. Siapa yang cover dia? Nggak ada. Benar nggak? Iya, benar, Ci. Tapi kalau dia udah punya asuransi pada saat dia menjadi karyawan, punya asuransi pribadi juga, dia nggak masalah. Dia masih jadi karyawan atau dia nanti akan berbisnis sendiri. Kalau ada apa-apa sama dia, asuransi pribadi bisa dipakai. Betul, Ci. Gitu. Jadi menurut saya dari segi 3 proteksi yang paling mendasar yang harus orang punya itu adalah asuransi kesehatan, di mana adalah yang biaya yang pada saat kita dirawat di rumah sakit itu yang akan kita keluarin, itu yang semua harus punya. Teman-teman harus punya itu sih kalau menurut saya. Oke, Ci, siap. Ya. Itu baru tahap 1 udah panjang lebar nih, Vin. Saya belum jelasin tahap kedua sama tahap ketiga. Masih ada waktu nggak, Vin? Mau masih, Ci. Silakan, Ci. Oke, itu baru tahap ke-1. Kalau misalnya teman-teman bilang, oke, kayak Kevin bilang, saya udah punya Ci asuransi, udah S-Charge juga ya kan, wilayah pertanggungannya misalnya udah seluruh Asia misalnya. Oh, udah oke, udah bagus ya Vin ya berarti. Artinya kita naik ya Vin ke tahap kedua. Artinya nih kalau kayak bangunan, Kevin punya fondasi udah kuat nih, udah kokoh. Kalau ada apa-apa amit-amit Kevin udah nggak usah pusing ngeluarin duit lagi dari kantong untuk bayar biaya rumah sakit, udah nggak pusing ya. Sekarang masalah lagi muncul di tahap kedua yang namanya tentang kondisi kritis atau yang saya sebut produk proteksi income. Kevin pernah dengar belum sebelumnya? Kalau kondisi kritis saya sering dengar, tapi kalau proteksi income itu maksudnya gimana ya? Oke, proteksi income itu sangat berhubungan erat dengan kondisi kritis, Vin. Jadi misalnya kayak gini deh, contoh ya, kalau yang tadi Bapak tadi umur 67 deh ya, karena awalnya saya ngomongin ini gitu ya. Kebetulan dia ini owner perusahaan, tapi anggaplah dia karyawan deh misalnya, ya kan. Dia karyawan, dia udah terkena COVID-19 ya. Sampai sekarang aja nih dia masih dalam perawatan di rumah. Seperti yang saya bilang, mesti pakai alat bantu pernapasan. Jujur ya Vin, karena kelamaan berbaring di ranjang, dia itu udah nggak bisa jalan normal, belum bisa jalan Vin, masih dalam tahap belajar jalan. Mungkin karena kakinya udah mengecil gitu ya, otot-ototnya udah kaku kayak gitu ya Vin. Nah, misalnya nih si bapak ini kan waktu dia sakit COVID, dirawat di rumah sakit kan dibayarin sama Prudential, dia nggak ada masalah, benar ya Vin ya? Iya Ci. Nah, tapi sekarang ya sejak dia sakit dari bulan April sampai sekarang ya, menurut Kevin, biaya kebutuhan sehari-harinya dia ini apakah masih berjalan atau berhenti pada saat dia sakit, Vin? Masih jalan dong, Ci. Masih jalan ya, Vin ya. Iya. Yang namanya contoh kebutuhan air, listrik, ya kan,
bayar cicilan, misalnya kalau dia ada cicilan rumah, bayar cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, anak Iya. kuliah, segala macam masih ada. Perusahaannya juga butuh biaya. Perusahaannya butuh biaya, ya kan. Anggap Iya. deh ini dia karyawan deh, Vin. Anggap ini dia seorang karyawan gitu ya. Iya. Nah, bukannya berarti dia kena kondisi kritis terus biaya hidupnya bilang, oh bapak ternyata karena bapak sakit kritis ya udah kebutuhannya berkurang atau nggak ada biaya kebutuhan. Nggak mungkin. Kehidupan tidak seenak itu, Ci. Iya, kalau bisa seenak itu sih enak ya, Vin. Nggak ada orang yang susah. Benar nggak, Iya, Vin? benar, Ci. Nah, sekarang masalahnya ini si bapaknya ini dia udah berbulan-bulan nggak kerja, Vin. Betul. Nah, saya tanya sama Kevin. Kevin dulu juga pernah kerja di perusahaan kan? Iya. Ya. Kalau orang terkena kondisi kritis seperti bapak tadi, Vin, kira-kira berapa lama sih kantor kamu akan membayar bapak ini gaji secara 100%? Nggak panjang sih. Kalau peraturan dari Depnaker sendiri, setahu saya itu kurang lebih 12 bulan kalau nggak salah, Ci ya. Oke, anggap 12 bulan. Iya. Padahal yang saya tahu gini, Vin, 6 bulan pertama 100%, kemudian tahap keduanya dari 6 bulan sampai ke 9 bulan itu kalau nggak salah 75%, terus 9 sampai 12 50%, dan selanjutnya itu kalau dia udah setahun dia belum bisa aktivitas, sorry to say, dia nggak dapat gaji. Artinya dia udah dirumahkan selamanya. Kayak gitu, Vin. Udah di PHK gitu ya, Ci ya? Udah di PHK, artinya siapa juga sih, Vin, perusahaannya mau membayar gaji buta seorang karyawan yang nggak bisa memberikan sumbangsinya ke perusahaan, betul nggak? Kita logika aja ngomong, bener ya. Nah, kalau misalnya si bapak ini dari bulan April sampai Agustus ini aja dia udah 4 bulan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau dia sebagai karyawan, artinya oke, dia masih terima 100%. Tapi kebayang nggak kalau sampai si bapak ini lebih dari 12 bulan tuh dia belum bisa ngapa-ngapain. Orang sekarang aja belum bisa jalan, ya kan? Dia mesti belajar jalan, mesti pelan-pelan cabut alat bantu pernapasan. Itu nggak gampang, Vin. Nggak bisa dalam hitungan mingguan, bulan-bulanan gitu loh. Dia harus belajar latihan dulu ya. Nah, saya anggap deh, Vin, ya, contoh yang COVID. Kalau ya orang yang kena kanker deh, itu lebih parah lagi. Kalau orang terdiagnosa kanker, ada teman saya juga perempuan ya, kanker payudara gitu ya. Yes. Dia pengobatan aja 6 bulan, Vin. Dari sejak dinyatakan kanker, langsung dia kemo, operasi, kemudian radiasi itu 6 bulan. Sampai hari ini dia masih di rumah. Apalagi COVID, dia nggak berani keluar karena dia rentan sekali, bener nggak? Imunnya dia kan masih lagi turun-turunnya, dia nggak berani ya. Benar, nah, saya berpikir kalau sampai ada orang seperti ini yang biasanya dia tulang punggung keluarga, dia membayar biaya kebutuhannya dari income-nya dia. Tapi kalau sampai perusahaan udah nggak bayarin dia gaji, dia income-nya bayar dari mana, Vin? Ya, Ci. Pasti ujung-ujungnya dia cairin deposito juga, dia ambil lagi tabungannya dia. Padahal depositonya dia, tabungannya dia itu dia ada tujuan lain. Contohnya misalnya anaknya buat kuliah ke luar negeri. Terpaksa anaknya nggak jadi kuliah. Bener nggak, Vin? Iya, jadi si anak dream-nya itu yang awalnya dia mau capai, akhirnya terganggu ya, Ci ya? Iya. Nah, anaknya pun juga sedih dong, tapi daripada kenapa sama orang tuanya, ya dia rela. Nah, orang tua yang sakit, apakah rela ngeliat anaknya masa depannya hancur? Nggak rela. Dia bilang apa? Orang tua pasti bilang gini, udah nggak apa-apa, kamu tetap sekolah, nggak usah pikirin papa. Ibaratnya kalau papa mati pun nggak masalah. Intinya kasarnya kayak gitu, Vin. Tapi apakah anak tega? Iya kan? Jadi ini kayak telur sama bebek. Ya, anak duluan nih, kita nggak ada habisnya ngomongnya. Anak kasih ke bapak kasih ke anak nggak mau, bapak juga nggak mau. Jadi bingung kan. Benar. Tapi kalau misalnya si bapak ini punya ambil proteksi income seperti yang saya bilang ya, kalau sampai dia terkena kondisi kritis dan dokter bisa menyatakan dengan memberikan bukti dari hasil medis ya bahwa memang betul si bapak ini terkena kondisi kritis, kayak teman saya itu kena kanker, dikasih lihat hasil patologinya bahwa dia memang ada kanker, udah metastase segala macam, itu Prudential akan memberikan yang namanya proteksi income sesuai dengan yang kita ambil. Oke. Jadi proteksi income itu yang akan menggantikan income kita yang hilang, Vin, yang akan dipakai untuk kebutuhan dia setiap harinya. Oh, sorry Ci. Berarti proteksi income itu diterima si nasabah atau si kliennya itu pada saat dia kena kondisi kritis. Pada saat minta maaf ini dia belum tutup usia berarti, Ci?
belum tutup Oh, usia. oke. Jadi Siap. kayak contoh misalnya nasabah teman saya ya kena kanker itu, dia Mm-mm. kondisi proteksi income-nya udah keluar semua tuh. Oke, jadi makanya itu Nah, dinamain proteksi income, Ci ya. betul untuk menggantikan income dia yang hilang. Padahal orangnya masih hidup, Hmm. bener nggak? Ya, benar-benar, Ci. Sekarang pertanyaannya saya sekarang, berapa besar proteksi income yang seseorang harus punya, bener nggak? Iya, itu Proteksi gimana ya? income itu jangan sampai kegedean juga, jangan sampai kekecilan juga. Ibaratnya tadi analogi saya, Kevin beli payung ya, payung itu nggak boleh payung itu nggak boleh kekecilan juga, Vin. Kalau kegedean masih mending ya. Kalau Ya. kekecilan artinya badan Kevin juga ada bagian badan Kevin yang basah kena air, Mm-mm. bener. Betul, Sama. Ci. Proteksi income pun jangan kekecilan tapi jangan kebesaran juga. Jadi ada perhitungannya gini, Vin. Menurut penelitian ya, orang yang terkena kondisi kritis yang misalnya kanker, ya stroke gitu ya, itu biasanya 5 tahun bisa sembuh total. Kalau dia mau sembuh total sembuh ya, tapi kalau mohon maaf kalau dia 5 tahun itu nggak bisa survive ya mungkin dia akan dipanggil. Itu 5 tahun sih. Yes. Ya. Artinya seseorang harus punya proteksi income itu untuk 5 tahun. Ya, jadi kalau misalnya si bapak yang umur 67 atau teman saya lah gitu ya, benar-benar Vin, ini kedua orang ini yang saya lihat tuh mereka tuh sampai hari ini tidak melakukan aktivitas apapun. Yang kena kanker dokter bilang jangan menyarankan tidak menjauhi urusan-urusan yang bikin dia stres segala macam. Ya, kalau yang umur 67 ini boro-boro Vin, orang ibaratnya ngomong aja masih susah, orang masih pakai alat bantu nafas gitu, jalan aja nggak bisa. Ini sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas apapun dia. Tidak boleh dokter bilang. Yang capek-capek segala macam itu nggak boleh teman saya yang kena kanker ini. Ya, artinya dia kalau dia punya 5 tahun cadangan untuk biaya kebutuhannya dia aman, Vin. Nah, jadinya gampangnya gini. Kevin punya kebutuhan berapa per bulan? Anggap misalnya 10 juta, ya. Artinya kalau 12 bulan itu adalah 120 juta. Dikaliin 5 tahun aja, Vin. Berarti mesti berapa? 600 juta yang punya. 600. Yang harus Kevin punya, 600 juta. Jadi kalau ada apa-apa sama si orang ini, dia tinggal 600 juta itu dia tinggal bagi aja per bulannya diambil 10 juta. Gitu, Vin. Ya, jadi ibaratnya ada dia sehat atau dia sakit, nggak ada masalah buat keluarganya itu, Vin. Bener-bener, Ci. Ya, ini sih biasanya yang orang tidak semua tahu. Kalau orang berbicara insurance pasti berpikir tentang kesehatan aja, Ci. Asuransi kesehatan yang tadi Cici bilang ya. Iya. Tapi ternyata insurance itu ada juga yang namanya proteksi income. Betul. Jadi ya sebenarnya balik lagi sih dari orang-orang di luar sana itu mau beli insurance itu tujuannya sebenarnya kan ini tidak lain dan tidak bukan itu sebenarnya untuk future-nya yang lebih baik, lebih terencana ya, Ci ya. Iya, betul, Vin. Thank you banget Ci infonya ya. Di tahap dia sakit dirawat di rumah sakit, dia nggak usah bayar, nggak usah keluar dari kantong dia sendiri. Terus selama dia dalam penyembuhan, masa proses pemulihan entah berapa tahun, ya, dia nggak ada masalah sama biaya kebutuhannya dia. Jadi artinya uang yang selama ini dia dapetin dari kerja kerasnya dia dari sejak dia muda itu nggak akan hilang. Dan tujuan awalnya dia untuk ngumpulin uang itu untuk apa? Itu juga nggak akan hilang, Vin. Oke. Gitu. Ya, Vin ya. Ci. Itu yang kedua. Yang sekarang yang ketiga yang terakhir, Vin. Ya, yang ketiga yang terakhir itu yang paling atas ya. Nah, yang kalau paling atas ini kita bilang namanya uang pertanggungan jiwa. Yang istilahnya ini adalah untuk yang diwariskan ke keluarganya kalau dia sampai meninggal, Vin. Ya. Oke, yes. Karena orang meninggal sekarang juga mahal, Vin. Bukan murah loh, Vin. Bener sih ya. Iya, Ci, bener itu. Untuk orang yang meninggal itu sangat mahal, Vin, gitu loh. Apalagi ada satu kalau di Jakarta ya, Vin, ada satu rumah duka tuh keren banget kayak mall, Vin, di daerah Jakarta Utara gitu ya. Kalau Kevin tahu, saya nggak sebut namanya. Itu kalau tahu sih, Ci. Itu kalau masuk ke sana nggak ada serem-seremnya, Vin, bener nggak? Kalau biasanya kalau orang rumah duka kayaknya serem gitu ya. Kalau ini nggak ada serem-seremnya, bagus banget, Vin. Itu mahal banget. Ya ada uang, ada harga, ada barang, bener nggak, Vin? Iya, Ci. Nah,
Nah itu satu. Terus yang kedua ya, kalau orang meninggal, yang meninggalnya enak ya, udah nggak tahu apa-apa, tapi yang ditinggalinnya itu loh Pusing. ya, apalagi pusing kan, belum lagi utang yang ditinggalinya, benar nggak? Benar, Belum benar. lagi kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil, benar ya, kan banyak Vin kejadian kayak contoh ya, maaf ya, maksudnya saya menyebutkan salah satu selebritis kita yang baru tahun ini ya, kayak mohon maaf kayak Ashraf Sinclair ya kan, kayak Glenn Fredly yang tiba-tiba meninggal, padahal mereka politiknya sehat sekali loh, dan dia meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Nah kalau ini sampai terjadi di orang yang biasa seperti saya, sementara istrinya itu hanya ibu rumah tangga biasa yang taunya hanya membesarkan anak, yang membimbing anak sekolah segala macam, nggak tahu apa-apa, gimana coba Vin, anaknya masih kecil-kecil, benar nggak? Ya, jadi menurut saya ini adalah yang tahap ketiga yang harus kita punya. Tentunya tahap ke-1, tahap keduanya udah punya. Nah, jangan sampai ini terbalik. Orang kadang-kadang tahap ke-1-nya aja masih bolong-bolong, dia udah ambil langsung tahap ketiga. Gitu. Jadi kalau misalnya dia terkena kondisi kritis, dia belum meninggal, dia juga masalah juga keuangannya, karena yang diambil itu salah stepnya salah. Nah, kalau saya bilang sekali lagi teman-teman, kalau mau ambil tahap yang paling atas yang uang pertanggungan jiwa, pastikan untuk yang fondasi dasarnya dan bagian yang keduanya itu sudah teman-teman punya. Baru nanti kita bicara ke tahap ketiga, karena tahap ketiga ini adalah urusan untuk mewariskan ke orang yang kita cintai, gitu, Vin. Nah, sekarang pertanyaannya sama yang tahap kedua tentang yang proteksi income. Berapa banyak uang yang harus ditinggalkan untuk keluarganya? Betul nggak? Siap. Ya. Kalau terlalu kecil pun juga nanti cuman berapa bulan akan habis, mungkin buat bayar utangnya dia aja nggak akan cukup gitu loh. Nggak usah ngomong untuk bayar biaya kebutuhannya si anak atau istri gitu. Untuk dia ninggalin utangnya aja nggak cukup gitu. Nah, kita mesti tahu lagi nih berapa banyak sih UP ideal yang harus kita punya, ya. Perhitungannya mirip kayak tadi, Vin, tapi kalau ini adalah biaya hidupnya orang tertentu ya, dikaliin angka konstan 250. 250 itu angka konstan, angka pasti, Vin. Ya, coba misalnya biaya hidup dia per bulan dikaliin 250. Contoh misalnya biaya hidupnya 10 juta misalnya. Ya, dikaliin 2,5, 250. Itu dapatnya berapa, Vin? 2,5 M. 2,5 M ya. Ya. Nah, dengan 2,5 M, kalau misalnya contoh si nasabah saya ini ada yang meninggal, terus kemudian diambil uang pertanggungan jiwa 2,5 M. 2,5 M ini akan diserahkan ke istrinya, ya, atau anak-anaknya. Nah, anggap deh ke istrinya ini seperti yang saya ngomong, seorang ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa, yang nggak pernah dagang, nggak pernah bisnis, nggak pernah kerja. Sekarang anak masih kecil-kecil, ya gimana dia mau kerja? Masa ninggalin anak di rumah sendirian? Nggak mungkin. Akhirnya dia memutuskan bahwa 2,5 M yang diterima dari asuransi dia depositoin, Vin, gitu loh. Ya, dia depositokan, anggap deh ya, tawar-menawar sama bank dapat deposito 6%. Anggap 6%, ya. Maka dia akan setahunnya dapat sejumlah uang sebesar 150 juta per tahun bunganya, ya. Belum dipotong pajak. Potong pajak 20%, artinya dia dapat bersihnya itu setahun 120 juta. Artinya 120 juta itu kalau dia bagi 12 bulan, dia dapat 10 juta. Nah, angka 10 juta ini adalah angka untuk biaya kebutuhan sehari-hari yang harus dia keluarkan. Iya, jadi nutup ya, Ci ya. Nutup. Ya, kita belum ngomong inflasi ya, Vin. Kalau ngomong soal inflasi lagi itu lebih tinggi upaya yang si seseorang harus punya ini gitu kan. Kita nggak usah ngomong inflasi deh, anggap aja deh untuk menyelamatkan survive dulu itu 10 juta. Nah, dengan uang 10 juta itu lifestyle-nya yang udah ada sekarang ini itu nggak akan turun, Vin. Ya, sambil nanti mungkin istrinya cari cara gimana pelan-pelan mulai bisnis online lah atau apalah, bisa kan seperti itu. Oke, berarti secara umum asuransi dari 3 tahap tadi, yang tahap kesehatan, terus proteksi income sama warisan ya, Ci, yang paling terakhir tadi. Betul. Ya. Berarti itu semua sebenarnya balik lagi untuk apa ya namanya, untuk buat jaga-jaganya kita. Iya, jaga diri kita dan keluarga kita, gitu ya. Betul.
Jadi ibaratnya kita beli payung satu yang gede yang bisa mengcover diri kita sama mengcover keluarga anak pasangan kita. Jadi Oke. mereka semua juga terlindungi, Vin. Mm-mm. Nah, kali lagi saya menjabarkan ini panjang lebar supaya apa? Supaya teman-teman ya jangan sampai membeli asuransi yang double. Contohnya double apa? Udah punya kartu kesehatan dari asuransi A, beli lagi asuransi B. Buat apa? Ya kan? Mubazir ya, Ci ya? Ini kan mubazir. Nah, ini dia kata orang bilang mubazir seperti ini. Kalau dia udah punya asuransi di Prudential yang SCAS ya semua terpenuhi gitu ya, nggak ada masalah, ngapain ambil lagi asuransi kesehatan di asuransi yang lain? Mendingan ambil lagi aja sakit kritis atau yang UP jiwanya. Seperti itu. Oke. Iya. Oke, Ci. Thank you buat infonya tentang jadi kita bisa ngerti sih sebenarnya, bisa ngerti jadi asuransi seperti apa. Tapi begini, Ci, saya mau nanya lagi. Kondisi pandemi kayak gini, gimana, Ci? Apakah orang semakin sadar akan butuh tentang asuransi atau orang malah saya nggak butuh asuransi deh soalnya keadaan lagi kayak gini. Itu gimana, Ci? Ya, memang dua tipe orang ini masih saya suka temuin, Vin. Yang pertama ini orang yang udah sadar sama asuransi ya, yang awalnya sempat nunda gitu ya sama saya gitu ya, tiba-tiba pandemik gitu ya. Terus saya suka share kan ya bukti klaim gitu. Dia merasa jadi kayaknya ketakutan sendiri. Terus kalau saya mau masuk asuransi gimana caranya? Akhirnya dia masuk, dia ambil, ada, Vin. Tapi ada satu lagi tipe orang yang tetap, bukannya dia nggak mau, Vin. Dia tahu asuransi penting, tapi karena kondisi keuangannya ini yang belum bagus, Vin. Karena kan balik lagi ya, pandemik ini banyak banget lah pengaruhnya ya dari segi bisnis ya gitu ya. Semua banyak yang pada menurun ya, Vin, ya, drop ya. Bahkan yang saya dengar karyawan aja banyak yang gajinya dipotong gitu ya. Betul. Karena perusahaan mereka mengalami penurunan omset kayak gitu kan. Jadi mereka itu bukannya menolak, Vin, tapi mereka bilang ini bagus, tapi karena kondisi keuangannya benar-benar tough banget nih, dia menunda, Vin. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih secara overall ya, kesadaran orang Indonesia akan asuransi udah jauh lebih baik ketimbang 9 tahun yang lalu pada saat saya mulai bisnis asuransi di sini, Vin. Oke, Ci. Iya, tapi sebenarnya, Ci, kalau boleh dibilang kesadaran kan meningkat. Terus ada 2 orang tadi yang Cici bilang yang akhirnya jadi sadar, dan satunya itu yang sudah sadar tapi mungkin secara kemampuan belum. Tapi kan sebenarnya dari asuransi sendiri itu apa ya namanya, tingkatan-tingkatan atau plan-plannya itu ada juga sebenarnya yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Bisa, betul, bisa. Iya, makanya balik lagi sih. Sekarang kalau misalnya orang bilang saya nggak sanggup nih sekian, kita tanya budgetnya berapa. Kalau misalnya kan Kevin bilang kan pilihnya yang 1 kamar 1 ranjang. Kalau 1 kamar 1 ranjang nggak masuk ke budgetnya dia, saya bilang boleh nggak kita ambil satu kamar yang 2 ranjang dulu nih. Nanti kalau kamu udah kondisi udah oke, baru nanti kita upgrade lagi polisnya ya. Kemudian manfaatnya pun, umur manfaatnya pun kan kita ada banyak pilihan ya, Vin, ya. Ada beberapa, mau sampai usia 55 bisa, mau sampai usia 99 bisa. Nah, itu bisa kayak gitu ya, Ci, ya? Bisa disesuaikan seperti yang Kevin ngomong gitu, bisa banget. Iya, bisa. Apalagi selain PPH Plus tadi ya, Vin, ya, itu kan kalau PPH Plus itu kan ada produk unit link, yang artinya ada nilai tunainya lah ya, Vin, ya. Dan itu kalau orang nggak suka dengan nilai tunai, ya mungkin preminya lebih tinggi gitu ya. Ada sekarang Prudential baru launching namanya PSS, True Solution Sehat, Vin. Jadi Prudential ini sangat ini ya, understanding banget ya, always listening, always understanding, sesuai dengan slogannya dia gitu ya. Dia melihat orang Indonesia ternyata banyak loh yang sekarang udah peduli sama asuransi, tapi karena kondisi yang sekarang ini kurang tepat ya, jadi mereka tuh nggak punya budget yang tinggi. Akhirnya dikeluarkanlah produk ya yang bisa disesuaikan dengan kantongnya mereka, Vin. Produk PSS ini manfaatnya sama dengan PPH Plus ya, Vin, sama persis, nggak ada yang dikurang-kurangin, tapi preminya bisa lebih turun. Nah, bedanya, kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini mau tahu di mana bedanya PPH Plus dengan PSS, mungkin bisa hubungi kita nanti ya, Vin, ya. Bisa melalui Kevin atau bisa minta kontaknya ke saya, bisa. Boleh, iya, Ci. Oke, berarti sebenarnya kalau asuransi itu seperti yang saya bilang di podcast saya di episode sebelumnya, Ci. Sebenarnya syarat membeli asuransi itu
paling utama itu harus disesuaikan dulu dengan kebutuhan dan budget, ya Ci ya. Betul. Jadi Bukan keinginan agent. betul. Jadi Betul, agent bukan. yang baik berarti harusnya itu Mendengarkan kebutuhan orang. betul. Jadi menawarkan sesuai dengan kebutuhan yang Betul. kliennya, bukan kebutuhan Iya. si agentnya. Kalau kebutuhan agent kan maunya yang gede, Vin, yang Iya. mahal-mahal, benar nggak? Ah. Tapi kan nggak semuanya orang yang kita temui bisa bayar premi mahal-mahal yang gede-gede. Iya. Jadi carilah agent yang sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan sesuai Iya. kebutuhan agentnya. Agent yang memiliki hati, Vin. Betul, iya. Aduh. Oke, Ci. Oke, kalau begitu di lapangan sendiri, Ci, masih sering nggak ngalamin yang namanya penolakan yang ya boleh dibilang mungkin sedikit ekstrim, sedikit agak skeptis gitulah, Ci, di masyarakat itu. Cici masih sering, kan Cici ini udah 9 tahun ya, udah banyak kenal, Iya. pasti udah banyak dapat referensi dari klien-klien juga ya kan. Iya. Tapi masih dapat nggak penolakan skeptis yang kayak skeptis itu jadi kayak gini, Ci. Misalnya baru dikontekin dikit aja, padahal kita cuma mau ngajak ngobrol gitu ya. Misalnya Cici mau ngajak ngobrol aja, itu langsung skeptis, langsung nutupin telepon atau ngejauhin atau gimana gitu. Atau itu gimana, Ci? Masih sering dapat gak, Ci? Kalau sekarang sih mungkin karena mindset saya udah berubah ya, Vin. Kalau dulu awal jadi agent, saya anggap itu adalah penolakan buat saya, ya. Tapi ternyata setelah saya pelajari bahwa itu tuh di bisnis asuransi itu tidak ada namanya penolakan, tapi adanya penundaan, Vin. Gitu. Oke, mantap. Nah, kenapa gitu ya? Karena orang-orang yang dulu saya anggapnya menolak saya, tapi ternyata bukannya nolak. Dia itu menunda karena dia mau ngelihat nih, ini si Arianti ini jadi di Prudential ini berapa bulan ya? Atau berapa lama nih? Ternyata setelah saya 5 tahun, 6 tahun ketemu mereka lagi, mereka tanya saya kerja di mana? Saya bilang saya masih di Prudential. Ya mereka cukup amazed ya. Oh, lu masih di Prudential? Iyalah, masing saya bilang gitu. Gitu, gue kira lu nggak lama, maksudnya cuma buat iseng-iseng doang. Banyak soalnya, Vin, agent-agent seperti itu di luaran sana ya. Maksudnya dia pada saat dia lagi nggak ada kerjaan, udahlah jadi agent aja sambilan lah, kayak gitu, ya Vin ya. Jadi orang tuh menunda tuh melihat sayanya kayak gimana gitu loh, Vin. Jadi setelah saya di tahun keempat gitu ya, itu udah ternyata orang-orang yang di tahun pertama ya, yang saya temuin yang menolak saya, awalnya saya merasa saya ditolak, ternyata mereka ambil asuransi sama saya gitu ya. Terus kalau ngomong sekarang benar kata Kevin, saya kebanyakan dapatnya referensi, Vin, ya, dari orang yang saya bantu klaim, happy gitu ya, dia referensi ke keluarga, ke saudara. Kalau yang referensi kebanyakan hampir nggak pernah ditolak atau ini karena dia minta dikenalin sama agent asuransi, artinya dia udah merasa perlu nih asuransi. Dan udah ngelihat sendiri pelayanannya seperti apa ya, Ci ya. Betul. Dan direferensiin sama nasabah saya, oh lu kalau mau asuransi sama agent gua nih, dia ngelayaninnya bagus segala macam seperti ini, ya kan? Saya datang, saya jelaskan produknya, yang paling ya itu aja, kita diskusinya tentang preminya aja, Vin. Kalau dia bilang, oh ini nggak sesuai budget, oke kita turunin. Saya tanya dulu, kebutuhannya apa sebenarnya? Kita sama-sama cari win-win solution namanya, Vin. Kevin, iya. Oh begitu. Iya. Jadi sebenarnya penolakan nggak ada, Vin. Yang ada adalah penundaan sih. Iya. Cuma kalau menurut pribadi saya juga, Ci, di lapangan sana kan biasanya ini teman-teman insurance juga banyak sih yang bilang, maksudnya sering dapat juga penolakan yang ya dibilang kadang agak sedikit ekstrimnya itu bahkan sampai menjurus ke kasar juga sih, Ci. Ada juga katanya kayak gitu. Kalau itu saya pernah dapat itu di awal agent saya. Oh pernah ya, Ci ya. Tapi sebenarnya, Ci, kalau dipikir itu sebenarnya balik lagi, ini kan podcast kita gunanya untuk edukasi, untuk menginformasi. Jadi kalau untuk yang dengar mungkin dari podcast kita, kalau ada seorang financial planner, baik itu di bisnis insurance ataupun bisnis keuangan lainnya seperti perbankan dan lain-lain, itu kalau datang itu mungkin lebih baik kayaknya dengar aja dulu ya, Ci ya. Iya, kita dengerin aja dulu. Dia ibaratnya gini, dia marah. Saya pernah waktu agent ya. Saya jauh sama saya kebetulan menjalani bisnis ini kan berdua sama pasangan saya ya, Pak Wendy. Romantis, Ci.
Iya. Ada romantisnya, ada ributnya juga. Biasa lah ya. Iya, Ci. Oke. Jadi saya dapat referensi agak jauh tuh. Kalau misalnya kamu ke arah Bandung, tapi jangan belok ke kiri. Kalau ke kiri itu kalau dari Cikampek tuh ke Bandung, ini lurus lagi yang mau ke arah Cirebon, tapi belum nyampe Cirebon, namanya Dawan gitu ya. Jadi saya dapat referensi, ketemu orang, terus tiba-tiba saya dia kepala pabrik di sana, terus saya berdua datang sama Pak Wendy gitu ya. Saya pikir kan dia mau dijelasin tentang produk. Ternyata Vin, 1 jam waktu yang saya ketemu sama dia, saya tuh dimarah-marahin sama dia karena dia mengalami hal yang nggak mengenakan dengan asuransi ya. Jadi saya mikirnya gini, ini orang gila ya, sorry dalam tanda kutip gitu ya, maksudnya dia marah, dia punya pengalaman pahit sama siapa, tapi kita yang kena korbannya marahin. Ya udah, akhirnya itu kita sama-sama diem hanya mendengarkan ocehannya dia, marahannya dia. Saya jujur sebagai manusia, saya tuh udah bener-bener kayaknya menahan diri banget supaya saya tuh nggak kepancing. Maklum masih agent awal, Vin, ya kan? Iya, Ci. Iya, jadi saya diam aja. Udah gitu, udah selesai dia udah marah-marah, saya pamit, kita pulang di mobil. Begitu tutup mobil, saya langsung meledak, saya nangis, Vin. Saya nangis sekenceng-kencengnya. Karena saya nggak pernah diginin orang, gitu loh, Vin. Ya kan, tiba-tiba seperti ini. Udah gitu singkat cerita, waktu berlalu ya, sekitar sebulan atau 1,5 bulan, orang yang sama yang marah-marahin kita, manggil kita untuk bukakan asuransi untuk kedua anaknya. Ya kan? Saya sempat hampir nggak mau terima gitu, tapi Wendy balik lagi bilang, ingat loh, kita kan punya misi di sini, ada 3 misi ya, Vin, kalau di Prudential ya, Vin ya. Misi salah satunya adalah bantu nasabah. Kita untungnya pasangan saya ingetin saya lagi, ingat loh, misi kita kan bantu mereka. Sekarang ibaratnya mereka butuh bantuan kita, masa kita nggak mau bantu gitu kan. Kalau diikutin kata hati sih kesel banget, Vin, gitu kan. Dimarahin gitu kan, gimana nanti gitu kan, tapi akhirnya udah saya mengalahkan egonya saya, akhirnya udah saya terima mereka. Sampai sekarang polisi masih ada, Vin. Kayak gitu. Itu yang mungkin yang pengalaman skeptis yang mungkin sampai sekarang saya masih ingat, ya itu dia sih, Vin. Jadi awalnya penolakan, itu dia Ci yang tadi saya bilang, karena awalnya mereka menolak, tahu-taunya ujung-ujungnya mereka juga bakal butuh. Jadi sebenarnya ibaratnya mereka cuma perlu tempat sampah buat mereka tuh meluapkan emosinya mereka. Sama kalau di luar sana mungkin calon klien atau calon nasabah gitu ya, yang kalau saat ini memang belum butuh, sebaiknya dengarkan aja dulu, karena agen insurance yang baik, yang profesional itu akan datang memberikan solusi. Betul. Bukan kalau Anda tidak beli saat ini tidak. Iya, kalau saat ini Anda semua tidak membeli, tidak masalah, karena tugas seorang agen itu memberitahukan dulu. Betul. Memberi manfaat dulu ya, Ci ya. Iya, kita memberikan informasi, mengedukasi. Kalau mereka masih nggak butuh juga, is okay, nggak masalah. Setidaknya mereka tahu kalau mereka butuh asuransi, mereka pernah ditawari asuransi yang bernama Arianti. Orang yang menawarkan nama Arianti, kayak gitu, Vin. Iya, mantep, Ci. Oke, Ci, ini kita udah hampir di ujung podcast kita nih. Oke. Iya. Kira-kira, Ci, ada enggak yang mau disampaikan ke pendengar kita, baik yang mungkin masih bingung mau beli asuransi itu bagaimana, atau masih saya anti asuransi deh, saya nggak butuh asuransi, itu ada nggak yang mau disampaikan kira-kira, Ci, sebagai penutup lah ya. Mungkin untuk teman-teman nih yang masih anti sama asuransi, yang masih belum percaya sama asuransi ya, mungkin bisa bertanya. Ini kalau kayak podcast gini kan bisa langsung nanti Kevin meninggalkan kontak nomor Kevin, benar ya, Vin? Boleh, iya, Ci. Atau ada IG-nya Kevin kan. Nah, itu bisa ya, coba japri ke Kevin Sutrisno ya. Karena menurut saya Kevin pun juga mulai belajar nih jadi bidang asuransi juga ya, Vin ya, gitu kan. Jadi coba kita bisa lebih jelaskan secara detail lagi. Karena gini, Vin, banyak orang yang nggak mau asuransi itu ternyata bukan nggak suka produknya, Vin, tapi mungkin dia ada trauma sama asuransi. Jadi kita pun harus tahu nih apa penyebabnya dia anti. Karena kalau orang yang biasa-biasa aja, orang melihat kok asuransi itu memang penting. Yang penting teman-teman yang udah sadar, ternyata setelah mendengar podcastnya Kepo ini, Kevin Podcast gitu ya, wah ternyata saya butuh asuransi. Teman-teman jangan sampai salah pilih. Balik lagi ke segitiga proteksi itu ya, teman-teman lihat mana yang udah teman-teman punya, mana yang masih kurang. Kalau yang masih kurang ya,
teman-teman lengkapin dulu, jangan naik ke atas dulu, jangan, lengkapin dulu yang bawah sampai benar-benar udah kuat, baru teman-teman berpikir yang tahap yang kedua atau tahap ketiga, ya. Atau misalnya teman-teman juga ada perlu nih mau tahu nih lebih detail nih tentang proteksi income-nya teman-teman, atau tentang yang tadi yang warisan gitu ya, teman-teman mungkin bisa silakan menghubungi Instagramnya Kevin Sutrisno kayak gitu ya. Hubungi juga Instagramnya dari Iya. Mrs. Arianti. Terus udah gitu. Tapi bagi yang mereka merasa, oh saya udah punya asuransi nih, saya nggak perlu ya, is okay, nggak masalah juga sih. Yang penting balik lagi kita tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Kayak gitu sih. Oke, kalau gitu Ci. Thank you banget Ci, udah nyisiin waktu buat ngobrol-ngobrol kita sama bareng-bareng pendengar kita. Semoga berguna yang Vin ya buat teman-teman nanti yang mendengarkannya ya. Betul Ci. Harapannya ini bisa memberi manfaat lah buat teman-teman semua yang mendengar ya. Iya, terus mohon maaf juga kalau mungkin tadi saya dalam penjelasannya ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan, yang pastinya itu bukan kesengajaan dari saya gitu ya. Ya Ci, thank you banget lah. Pokoknya yang Cici omongin ke kita, yang Cici sharing ke kita itu sebenarnya sudah cukup, bukan lagi cukup, sudah sangat informating banget lah buat kita gitu ya Ci. Iya. Oke, kalau begitu. Oke, thank you Kevin. Sukses selalu ya buat Kevin ya. Siap, ya thank you. Semoga followersnya semakin tambah banyak ya. Amin. Tujuan utamanya kita di sini bukan follower, Ci, tapi tujuan kita lebih edukasi. Jadi kalau orang dapat manfaat, itu jadi kebahagiaan juga buat kita ejen-ejen yang profesional, Ci ya. Betul. Oke. Oke, kalau begitu. Oke, Kevin. Ya, thank you buat teman-teman semua yang sama-sama teman-teman, terima kasih untuk yang udah mendengarkan ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Siap, ya. Oke. Ya, thank you teman-teman yang udah mendengarkan. Terima kasih buat Ci Arianti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita terus memberikan manfaat yang baik, dan jangan lupa follow, subscribe, like, komen, karena itu semua berharga buat channel ini. Terima kasih. Saya Kevin dari Kevin Podcast out.